Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Oke, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sesi konseling ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Doa saya persilahkan. Doa selesai. Oke teman-teman, kabar teman-teman bagaimana? Baik, Baik, Bu. Oke, nah ada yang masih ingat nggak kalau minggu lalu kita itu membahas apa? Minggu lalu kita berdiskusi tentang permasalahan kita, Bu. Oke, Kita juga berdiskusi lebih dalam lagi terkait masalah-masalah kita, Bu. oke. Kita juga saling menanggapi satu sama lain, Bu. Betul kata Ferry, Bu. Dari tanggapan teman-teman, kita banyak belajar dan memahami permasalahan kita lebih baik lagi. Kita berhasil menemukan penyelesaian dari permasalahan kita, Bu. Oke, benar ya. Minggu lalu itu kita sudah mencoba menyelesaikan permasalahan kalian atau kita sudah mendispute pemikiran irasional tersebut. Dan di minggu ini adalah minggu terakhir tahap seluruh proses konseling kita. Jadi kita akan berdiskusi lebih dalam, memaksimalkan diskusi kita, atau mungkin kita bisa saling berefleksi. Begitu ya teman-teman? Iya, Bu. Oke, sekarang saya ingin mendengar teman-teman mengungkapkan sebuah refleksi singkat tentang seluruh proses konseling kita. Silakan, bisa dimulai dari siapa? Saya, Bu. Oke. Saya merasa dari awal saya bertemu dan berdinamika dengan teman-teman, saya seperti menemukan diri saya sendiri. Memang benar bahwa kita membutuhkan orang lain di hidup kita. Semua tanggapan dari teman-teman sangat membantu saya menyadari permasalahan dan perilaku saya yang salah. Selama ini saya merasa bahwa masalah itu harus diselesaikan sendiri. Ternyata dinamika seperti ini juga bisa membantu menyelesaikan masalah, Bu. Oke. Benar yang dikatakan Nadia, Bu. Jujur, sebelum saya mengikuti konseling kelompok ini, saya merasa akan terus berada di posisi terpuruk seperti itu. Saya tidak pernah mengira kalau ternyata masalah saya bisa selesai dengan bantuan dari teman-teman semua. Oke. Awalnya saya ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini karena saya takut cerita saya akan tersebar. Tetapi pikiran tersebut sepenuhnya salah. Ternyata saya dan teman-teman memiliki cerita yang sama dan saya yakin bahwa teman-teman sangat bisa dipercaya. Oke. Saya juga nggak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain, Bu. Saya sangat senang bisa menemukan kelompok konseling ini. Saya bertumbuh dan berkembang di sini. Saya menemukan titik terang dari permasalahan saya, Bu. Saya juga, Bu. Saya sangat senang dan bangga dengan diri saya dan juga teman-teman lainnya. Karena menyelesaikan masalah bukan hal yang mudah, tapi jadi mudah dengan bantuan dari teman-teman, Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ibu senang sekali mendengar jawaban kalian. Itu artinya konseling ini memiliki impact positif ya bagi teman-teman semua. Oke, selanjutnya Ibu juga ingin mendengar nih, apa sih perasaan yang sekarang kalian rasakan setelah melaksanakan proses konseling kita, atau teman-teman mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Silakan. Kalau saya merasa terbantu dengan konseling kelompok ini, Bu. Saya merasa senang dan sangat lega. Oke. Di sini saya belajar untuk mendengarkan dan saling menanggapi, Bu. Oke. Saya merasa semakin kesini semakin baik, Bu. Saya semakin sadar kalau selama ini saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah. Oke, berarti Ferry dan Sela merasa kalau proses konseling ini membantu kalian ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya awalnya malu untuk bercerita, Bu, tapi karena dukungan teman-teman saya menjadi nyaman, Bu. Oke, Nadia, terima kasih. Itu artinya Nadia merasa dukungan dan support dari lingkungan sekitar Nadia itu jadi sangat penting ya. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya. Konseling ini membuat pandangan saya berubah saat menghadapi masalah. Ternyata menghadapi masalah tidak terlalu menakutkan asalkan kita mau mencoba, Bu. Oke, benar ya teman-teman yang disampaikan oleh Uli. Masalah itu ternyata tidak terlalu menakutkan kalau kita tidak stuck atau ingin mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Uli. Saya jadi lebih percaya diri, Bu, setelah mengikuti konseling kelompok ini. Teman-teman dan Ibu mengembalikan rasa percaya diri saya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, berarti konseling kelompok ini berhasil membuat Melisa lebih percaya diri lagi, begitu ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, coba teman-teman mengingat kembali nih tujuan teman-teman mengikuti konseling di awal yang sudah disampaikan. Menurut teman-teman, sejauh proses konseling ini berjalan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Kalau tujuan saya awalnya adalah ingin mendapatkan kembali nilai bagus di pelajaran bahasa Inggris, Bu. Dan sekarang saya tidak menunda-nunda tugas lagi agar nilai saya menjadi bagus kembali.
Berarti bisa dibilang kalau tujuan saya tercapai, Bu. Oke. Kalau tujuan saya tercapai, Bu, saya tidak lagi menunda mengerjakan tugas. Oke. Berarti tujuan Melisa dan Nadia bisa dibilang tercapai ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saya juga sedang berusaha untuk mendapatkan nilai baik di semua mata pelajaran, Bu. Jadi tujuan saya tercapai. oke. Betul Bu, tujuan saya juga sudah tercapai. Saya juga sama, Bu, dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, senang sekali mendengar kalau ternyata tujuan teman-teman mengikuti proses konseling ini sudah tercapai. Itu artinya teman-teman juga menunjukkan perkembangan yang baik, teman-teman juga menunjukkan kalau teman-teman memiliki niat untuk berubah, dan itu juga karena hasil jeripaya teman-teman sendiri. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Saya, Bu, Oke, silahkan Melisa. terima kasih juga ya, Bu, sudah mendampingi dan membimbing kita di sini. Iya, Oke. iya, Bu, tanpa konseling kelompok kita ini mungkin saya tidak bisa akan merubah nilai saya, Bu. Oke, sama-sama Melisa dan Uli. Saya senang bisa membantu teman-teman di sini, dan perubahan yang teman-teman alami, teman-teman rasakan itu juga karena niat teman-teman untuk mau berubah, begitu ya. Oke teman-teman, saya juga ingin mengingatkan kalau sesi konseling kita ini adalah pertemuan terakhir. Jadi di minggu depan kita tidak ada pertemuan lagi dalam konseling kelompok ini. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya nggak jadi masalah kok, Bu. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Kita juga setuju, Bu. Oke, berarti konseling kelompok ini resmi Ibu bubarkan. Di minggu depan kita tidak punya pertemuan lagi. Tapi jika teman-teman merasa masih membutuhkan bantuan, teman-teman bisa datang secara pribadi kepada saya. Begitu ya? Iya, Ya, Bu. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak Tidak, ada, Bu. Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan menyimpulkan seluruh proses konseling kita. Jadi di minggu pertama kita membentuk konseling kelompok ini dengan permasalahan yang sama. Teman-teman memiliki masalah prokrastinasi akademik. Di minggu pertama teman-teman saling berkenalan, teman-teman membangun kekompakan. Di minggu kedua kita mulai menceritakan nih permasalahan yang teman-teman alami itu seperti apa. Lalu di minggu ketiga kita berdiskusi, kita saling menanggapi, kita menyelesaikan permasalahan teman-teman, teman-teman memunculkan pikiran yang baru, teman-teman berkomitmen tentang perubahan yang teman-teman alami, dan di minggu terakhir ini kita sampai di tahap terakhir proses konseling kita. Di minggu ini tadi kita berdiskusi, kita merefleksikan, kita saling berterima kasih satu dengan yang lain, kita mengungkapkan kesan dan pesan kita. Dan proses konseling ini akan berhenti sampai di sini. Di minggu depan sudah tidak ada pertemuan lagi. Begitu ya? Iya, Bu. Oke teman-teman, kalau begitu proses konseling ini Ibu tutup. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman mengikuti proses konseling dengan sangat baik. Teman-teman memiliki komitmen dan tekad untuk berubah, dan itu bisa Ibu lihat dari perkembangan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Oke.